Assalamualaikum. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar bahasa Jepang. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan partikel dalam bahasa Jepang. Masih bersama saya, Husnul Hamidiah. Oke, yang pertama kita pelajari adalah partikel wa. Nah, partikel wa ini ditulis dengan huruf H. Oke, minasan bisa perhatikan ya. Partikel wa menunjukkan topik atau subjek yang ingin dibicarakan dalam suatu kalimat. Kata bantu yang biasa disebut dengan partikel topik ini digunakan dengan rumus topik kalimat tambah dengan partikel wa tambah dengan keterangan. Contohnya, saya akan menuliskannya dalam huruf kanji, furigana, romaji, dan bahasa Indonesia. Oke, langsung kita baca. Watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Nah, di situ wa sebagai partikel. Saya adalah guru. Oke, contoh berikutnya. Sore wa pen de wa arimasen. Oke, sudah saya cetak dengan warna merah. Sore wa pen de wa arimasen. Nah, itu ditulis dengan H. Partikel wa ditulis dengan H. Itu bukan pena. Oke, contoh yang ketiga. Dalam penulisan kata konnichiwa, konbanwa. Nah, wa di situ menggunakan huruf H. Jadi bukan wa, tapi H. Tapi memang dibaca konnichiwa, dibaca wa. Konbanwa, wa. Nah, seperti itu, yang berarti selamat siang dan selamat malam. Berikutnya adalah partikel mo. Partikel ini digunakan untuk mengekspresikan juga. Jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, rumus penggunaan partikel ini serupa dengan partikel sebelumnya. Topik kalimat, mo, keterangan. Contohnya, watashi mo nihonjin desu. Watashi mo nihonjin desu. Nah, mo. Saya juga orang Jepang. Selanjutnya ada partikel ka. Partikel ka secara umum memiliki arti kah atau apakah. Partikel ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Kalimat, kemudian akhiri dengan ka. Contohnya, ano eiga wa omoshiroi desu ka? Ano eiga wa omoshiroi desu ka? Artinya, apakah film itu menarik? Nah, jika ada ka di belakang kalimat, maka itu adalah kalimat tanya. Partikel ga. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan subjek dari suatu kalimat ketika subjek tersebut adalah informasi baru bagi komunikan atau ketika dibutuhkan penekanan atas subjek pada kalimat. Partikel ga digunakan dengan rumus subjek ditambah partikel ga, kemudian kalimat lanjutan. Contohnya, tatemono ga arimasu. Tatemono ga arimasu. Ada gedung. Nah, untuk menunjukkan ya keterangannya. Berikutnya adalah partikel o. Perhatikan baik-baik, partikel o bukan ditulis dengan vokal o, tapi ditulis dengan wo. Partikel o berfungsi sebagai penghubung antara objek dan kata kerja. Penempatan partikel o dalam kalimat sebagai berikut. Ada objeknya, kemudian partikel o, kemudian ada kata kerja. Contohnya, watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa gohan o tabemasu. Saya memakan nasi. Oke. Kemudian ada partikel ni.
Partikel ni mengindikasikan lokasi tujuan atau posisi dari perpindahan pelaku atau benda. Contohnya, Watashi wa tomodachi ni meiru wo okurimasu. Watashi wa tomodachi ni meiru wo okurimasu. Saya mengirim email ke teman saya. Jadi maksudnya ini adalah ke. Berikutnya adalah partikel no. Partikel no digunakan untuk mengekspresikan kepunyaan atau penghubung antara dua kata benda. Penggunaan no juga termasuk pada kasus relasi atau hubungan ganda, seperti pada contoh di bawah ini. Kata benda utama selalu diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, Watashi no tomodachi no hon desu. Watashi no tomodachi no hon desu. Nah, ada dua no di sini. Ini adalah buku teman saya. Dibalik ya penerjemahannya. Oke, berikutnya adalah partikel e. Kegunaan partikel e hampir serupa dengan kegunaan partikel ni. Perbedaan antara keduanya terletak pada presisi dari posisi yang dideskripsikan dalam kalimat. Partikel e digunakan pada situasi ketika presisi dari lokasi tujuan tidak terlalu tepat. Contohnya, Watashi wa rainen Nihon e ikimasu. Watashi wa rainen Nihon e ikimasu. Saya akan pergi ke Jepang tahun depan. Nah, ini maknanya adalah ke. Partikel kara. Partikel ini digunakan untuk mendeskripsikan titik mula dari sesuatu, misalnya waktu dan tempat, dan sebab atau alasan untuk melakukan sesuatu. Contoh penggunaan partikel kara untuk menunjukkan titik mula waktu. Contohnya, kaigi wa 10 時からです. Kaigi wa 10 時からです. Rapat dimulai pukul 10. Jadi kara ini maksudnya startnya, mulainya adalah pukul 10. Contoh penggunaan partikel kara untuk menunjukkan sebab atau alasan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Byoki desu kara gakkou e ikimasen. Byoki desu kara gakkou e ikimasen. Karena sakit, tidak pergi ke sekolah. Jadi maksudnya di sini kara adalah karena. Partikel D. Partikel yang satu ini memiliki banyak penggunaan yang masing-masing mempunyai konteks yang berbeda. Namun, penggunaan partikel D yang paling lazim adalah untuk menunjukkan tempat aktivitas, cara, bahan, dan jumlah. Berikut contoh sebagian penggunaan partikel D. Contoh penggunaan partikel D untuk menunjukkan tempat aktivitas. Watashi wa jimushitsu de hatarakimasu. Watashi wa jimushitsu de hatarakimasu. Saya bekerja di kantor. Jadi maksudnya adalah di. Contoh penggunaan partikel D untuk menunjukkan cara. Watashi wa densha de kaerimasu. Watashi wa densha de kaerimasu. Saya pulang dengan kereta. Jadi D memiliki makna dengan. Contoh penggunaan partikel D untuk menunjukkan bahan. Kono tatemono wa zaimoku de dekiteimasu. Kono tatemono wa zaimoku de dekiteimasu. Gedung ini terbuat dari kayu. Contoh penggunaan partikel D untuk menunjukkan jumlah. Zenbu de 1000 yen desu. Zenbu de 1000 yen desu. Jumlahnya adalah 1000 yen. Perhatikan, satu partikel bahasa Jepang dapat memiliki penggunaan yang beragam. Contohnya seperti partikel D dan kara. Ditambah lagi dengan jumlah partikel bahasa Jepang lainnya. Maka Anda harus cermat dalam menghafal keseluruhan partikel. Hai minasang, untuk homework atau shukudainya, tulislah dalam huruf hiragana. Ichiban, konnichiwa, selamat siang. Perhatikan partikel wa ditulis dengan huruf apa.
Tadi sudah dijelaskan di atas ya. Oke, 2番、私は中学生です。Saya adalah siswa SMP. 3番、これは私の本ではありません。Ini bukan buku saya. 4番、今日は木曜日です。Hari ini adalah hari Kamis. 5番、私は5人家族です。Oke, saya sekeluarga ada 5 orang. 6番、図書室で漫画を読みます。Ingat, ada partikel D dan O. O ditulis dengan huruf apa, minasan? Masih ingat ya? Oke, membaca komik di perpustakaan. 7番、Ari sensei wa kibishii desu. Oke, ini adalah partikel wa. Oke, diingat-ingat partikel wa yang sudah dijelaskan sebelumnya. 8番、watashi wa megane o kakete imasu. Nah, ada 2 partikel wa dan partikel o. Saya mengenakan kacamata. 9番、Genji san wa doko ni imasu ka? Kyoshitsu ni imasu. Ada 4 partikel. 10番、Nihongo wa muzukashii desu, demo omoshiroi desu. Bahasa Jepang itu sulit, tetapi menarik. Oke, minasan, mudah sekali ya. Minasan bisa lihat partikelnya sudah saya beri tanda merah untuk memudahkan. Hai, silakan dikerjakan dengan baik ya. Oke, tulis di buku tulis dan kirim jawabannya via chat. Terima kasih.